Oh, Leo. Oh, silakan, Le. Luar biasa. Benar-benar, sedikit ya, sedikit. Ah, di bagian bab 33 ini memang jadi apa ya, jadi poin yang sangat menarik karena ini lanjutan dari Keluaran 32 sebelumnya, dari eh, pembahasan 3 minggu lalu, barangkali sudah sangat lama sekali. Nah, eh, barangkali nanti dalam pembahasan akan lebih detail, tapi yang saya mau melanjutkan poinnya Mas Ricardo tadi di bagian ayat yang ke-15. Itu kan bagus sekali ya kata-katanya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, oke. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, eh, pertama kali itu saya melihat itu sebagai bentuk menantang gitu ya. Wah, Musa nantang banget ya sama Tuhan ya. Kalau kamu nggak mau membimbing, ya kamu jangan suruh kami berangkat kayak gitu ya. Nah, tapi setelah saya membaca apa ya tafsiran dari bapak-bapak gereja, nah ternyata Musa itu tampaknya sedang bingung, sedang frustasi juga gitu ya. Musa itu kan sangat mengerti bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Allah sendiri itu memberikan julukan julukan itu ke bangsa Israel, bangsa yang dipilihnya, tapi diberi julukan itu kan sangat sangat apa ya, sangat buruk. Bahkan Harun sendiri pun juga mengatakan demikian. Musa juga melihat bahwa Israel itu sungguh mudah untuk melupakan Allah yang begitu mengasihaninya. Sudah dipimpin keluar dengan 10 tulah juga, Allah memperlihatkan kuasanya di Gunung Sinai. Itu kan timelinenya begitu, tapi semuanya begitu mudah dilupakan oleh peristiwa Golden Calf itu, apa anak-anak lembu emas, anak lembu emas itu. Dan kok bangsa ini sepertinya pemberontak semua. Nah, di ayat yang ke-15 ini Bapak Gereja itu menafsirkan bahwa ayat yang ke-15 ini Musa itu sudah sangat bingung. Eh, Tuhan itu mengutus malaikat, eh, seolah-olah dia tidak lagi ingin mendampingi bangsa Israel. Nah, inilah kerendahan hati Musa sebenarnya, tapi diwujudkan dalam bentuk kebingungan ini. Nah, nah apa ya detailnya itu nanti di bagian pembahasan. Nah, tapi bagian spiritualnya itu, ya, bagian spiritualnya yang baru saja saya kepikir dari Mas Ricardo luar biasa emang. Dari pengalaman ini sebenarnya saya tuh belajar tuh baru saja terpikir betapa pentingnya penyertaan Allah gitu ya. Penyertaan Allah dalam setiap aktivitas. Bisa nggak sih kita tuh memiliki mental seperti Musa? Dalam setiap perkara apapun, dalam setiap pekerjaan apapun, kita memastikan bahwa Allah tuh beserta kita. Musa tuh ragu, jangan-jangan Allah meninggalkan. Nah, kita layak meniru Musa ini, berdiam diri memohon agar Allah tetap mendampingi kita. Nah, kalau kita merasa seperti Musa gitu ya, kalau kita merasa bahwa Allah itu kok kayaknya nggak hadir ya dalam dalam pekerjaan, dalam doa-doa kok nggak dikabulkan, udah baca kitab suci pelayanan banyak, komunitas juga sering, tapi kok ya begini-begini aja hidup saya. Nah, itu saya sih. Nah, itu barangkali mengindikasikan dua hal. Ya, itu yang saya dapat dalam refleksi itu barangkali mengindikasikan dua hal. Yang pertama, mungkin saat itu ada aktivitas saya gitu ya, atau aktivitas kita gitulah, yang membuat Allah itu murka. Allah nggak suka. Dan kemudian yang kedua, Allah itu tidak merestui pekerjaan itu. Jangan-jangan memang kita nggak, memang bukan kamu yang untuk mengerjakan itu, jadi ya sudah forget it gitu. Ditinggalkan saja. Nah, untuk mengetahui kedua hal ini, ya kita harus meniru Musa lagi-lagi. Ya, kita harus bergaul yang akrab, berdoa syafaat gitu kan, kalau bahasanya doanya Musa ini berbicara dengan Allah seperti berbicara dengan sahabatnya sendiri, dan relasi yang akrab ini akhirnya menajamkan kepekaan kita dalam mendengar suaranya Tuhan itu. Eh, Dalam panggilan, saya merasa bahwa saya bisa memberikan sharing di jazz ini itu juga suatu mukjizat. Saya juga nggak terpikir bahwa menyampaikan sharing kitab suci itu adalah hal yang apa ya, bagi bagi orang-orang saya kan masih 24 tahun, 25 tahun. Orang tuh banyak kan mengejar karir, teman-teman saya udah pada mau menikah dan lain sebagainya. Jadi eh,
kejarannya tuh yang begitu-begitu. Dan itu memang harus dipikirkan barangkali ya. Nah, tapi ketika saya ditanya teman-teman, kamu apa yang kamu sekarang lakukan? Aku sharing kitab suci. Lah, kamu dulu aja tidak pernah ke gereja, sekarang kamu sharing kitab suci. Ya Allah Tuhan, ada yang namanya pertobatan ya gitu. Nah, tapi memang dulu 2016 barangkali 2018 belum ketemu Mas Bertus dalam apa namanya Kombas ya, komunitas basis, ya itu saya nggak mengerti kitab suci sama sekali. Membaca kitab Kejadian dan Keluaran ini saya nggak ngerti apa sih yang dimaksud oleh Tuhan gitu. Nah, tapi yang membuat saya kemudian memberanikan diri, pertama kali saya melihat jazz ini kan aku setia gitu ya. Setia ikut aja, tak dengerin aja, oh bagus ya. Nah, lama-lama aku tertarik untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan saya, entah di bidang, saya pernah baca filsafat ya sedikit lah gitu. Toh saya bidangnya kan matematika ya, bukan bukan yang begini-begini. Nah, akhirnya saya tertarik untuk membagikan ini. Minimal saya membagikan dicampur dengan pengalaman kehidupan saya. Gimana saya meragukan Tuhan dan kemudian Tuhan itu ubahkan gitu ya dalam hati bahwa Tuhan Yesus itu eh, manusia yang manusia sungguh manusia. Jadi dia memang wafat kemudian bangkit, dan inti dari iman Kristen, kamu percaya nggak bahwa Kristus itu telah bangkit? Kan ringkasan dari segala ringkasan kan kalimatnya kan begitu. Ya, walaupun tidak begitu juga. Tapi kan di situ. Nah, terkait dengan Musa ini, poin ini yang saya tidak tidak dapat dari dulu. Ketika saya mengalami keraguan bahwa Allah itu meninggalkan, oh iya, dalam setiap kali saya nyanyi-nyanyi di gereja itu enggak ada tuh rasa pertobatan, rasa sukacita berlimpah gitu. Nah, tapi mungkin orang lain yang mengalami itu, mengalami sukacita, suaranya Leo tuh bagus ya, barangkali apa ya, orang tuh terbantu dalam peribadatan semakin fokus eh, ketika mungkin saya bernyanyi atau saya bermazmur. Tapi kalau ditanya, loh emang kamu seneng nyanyi di gereja? Aku akan mengatakan tidak, karena dalam tugas kor itu saya nggak fokus dalam dalam misa. Jadi seringkali kalau hari itu saya tugas, mesti ada saya luangkan satu kali lagi untuk misa, gitu. Ya itu memang memang apa ya? Ya itu yang namanya pelayanan. Karena habis nyanyi kemuliaan apa? Ini persembahannya apa? Ini romonya masih jalan, ganti lagu lagi kan, pusing sekali. Nah, jadi dalam hal itu ketika saya mengalami keraguan bahwa Allah meninggalkan, bahwa kayaknya persembahan saya tidak tidak apa ya, berdampak pada saya. Nah, saya tidak meniru Musa berdiam diri memohon Allah menyertai kita. Nah, saya tidak melakukan itu gitu. Nah, itu yang sehingga saya uh, apa ya, akhirnya tidak lagi percaya pada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi karena Allah sangat mencintai saya, mungkin saya orang gereja lah, entah nggak tahu lah. Mungkin karena dari dulu kecil itu saya suka di gereja, suka misinar. Akhirnya Tuhan tuh tidak ingin apa ya, panggilan saya itu sia-sia. Kalau kamu anak gereja, tetaplah di gereja melayani umatku. Gitu. Jadi itu teman-teman sharing iman gitu ya. Kalau di awal ini lebih banyak sharing imannya, bahwa ketika kita merasakan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Allah kok kayaknya aku nih Allah meninggalkan. Kita bisa melihat dari kalimat Musa ini, kalau engkau sendiri nggak membimbing kami, ya jangan suruh kami berangkat. Ini tuh antara Musa marah, tapi Musa ya bingung juga. Loh, kamu tuh suruh begini kok nggak ada, terus gimana gitu. Nah, kita layak meniru Musa untuk berdiam diri, terus memohon, terus uh, berserah pada Tuhan, bahwa uh, implikasi kalimat ini adalah Musa itu tidak pernah bisa berjalan tanpa Tuhan. Kalau kita merasa bahwa Allah itu meninggalkan, ya barangkali dua hal tadi yang saya dapatkan. Memang kita membuat Allah itu murka karena perilaku kita atau keputusan hati atau posisi hati, atau yang kedua, memang Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi ya sudah, forget it. Gitu. Terima kasih Kak Vertus, teman-teman juga. Wah, luar biasa. Itu ya. Ini hikmat fresh from the oven. Hikmat yang fresh sekali dari oven surga, saya yakin dan percaya. Luar biasa sekali ya. Dan satu hal perlu diingat, bahwa di luar Tuhan tidak ada jaminan keselamatan. Nah,
Silakan, istri saya mau sharing, silakan, monggo monggo. Halo semuanya. Ini menarik emang ya, yang topik kali ini menarik banget gitu. Kalau teman-teman baca ulang ya, eee, ini tuh kayak kayak Tuhan itu kayak apa ya, kayak Tuhan itu ngambek gitu loh sama orang Israel gitu ya. Kalau aku melihatnya lebih dalam lagi, kayak ngambeknya seorang pasangan gitu loh. Aku tuh udah memilih kamu, aku tuh udah, aku bela-belain, untuk tolongin kamu, kok kamu tuh, kayak gitu ya, gitu loh. Kok kamu, mmm, apa namanya, eee, berkhianat gitu ya, mereka ya yang kalau minggu-minggu lalu kan mereka yang bikin, Baal gitu ya. Nah, kali ini kan Tuhan tuh masih ngambek sebenarnya, kalau kalian baca teman-teman, kayak ngambek gitu loh sama Tuhan. Sampai sampai Musa itu pun posisi dia di tengah ya, satu sisi Tuhan suruh keluar keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, sementara, orang yang diajaknya ini semuanya keras kepala, tegar tengkuk, gimana susahnya, posisi Musa. Makanya nggak aneh kalau dia nabi besar, bahkan di Perjanjian Baru pun disebutkan kan nanti yang akan datang itu ada Musa, ada Elia, gitu-gitu ya. Nah, dia termasuk salah satunya gitu, bahkan Paulus yang segitu gedenya pun enggak gitu, tapi Elia masuk, Musa masuk, sekaliber itu gitu ya. Nah, karena kenapa? Untuk mengurusin orang yang tegar tengkuk itu parah banget loh teman-teman ya, maksudnya kalau kita lihat kita baca itu, ini parah banget orang ini, yang bersungut-sungut iya, gampang berpaling iya, apa namanya, bikin kesel, tapi di sini Musa tuh punya hati yang lembut gitu ya, padahal dia seorang jenderal ya, gitu. Lembut banget dia, dan bahkan di sini, Musa tuh seolah-olah, ya tadi kayak Leo bilang, "Kalau engkau tidak, menyertai kami, jangan suruh kami pergi," gitu. Dia punya Musa ini sama Tuhan tuh kayak kayak sepasang kekasih gitu. Jadi kayak, eee, Musa ini udahlah pasrah ajalah, apa, sama Tuhan, tapi Tuhan tuh mau marah sama orang Israel, ya marah, tapi dia kesel, tapi dia masih sayang, gitu-gitu loh kalau aku nangkepnya ya. Eee, Masih sayang, "Aku nanti nggak menyertai kamu ya, tapi tak suruh loh malaikatku, kalau kamu kalau aku nanti yang, ngurusin kamu, ya aku nanti membimbing kamu, aku binasakan." Bayangin teman-teman seperti itu. Karena ya kadang-kadang ini kayak flashback ke diriku sendiri gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh aku tuh suka kesel gitu sama orang, teman di kantor, teman-teman, yang deket-deket gitu ya, kadang suka kesel. Tapi daripada aku ngomong tuh nanti, bikin orang sakit hati gitu ya, aku suruh orang lain gitu. Aku suruh orang lain untuk membicara lebih halus lagi, bahkan kadang-kadang aku suruh, suamiku yang terkasih ini ya, yang hatinya lembut luar biasa, untuk berbicara karena dia bilang, "Kamu ini kan golongan-golongan manusia yang, sumbu pendek," katanya gitu. Jadi mending kalau kayak gini kamu diam dulu, tahan dulu, agar kata-kata yang keluar itu, nggak nyakitin orang gitu lah. Walaupun, ya aku nangkepnya makna dari yang ngomong dia itu kayak gitu ya. Nah, jadi mending kamu diam dulu, mending kamu diam daripada, kamu memang ngomongin yang benar, tapi kan belum tentu orang siap dengan kebenaran. Perlu ya kita ini beda ini ya teman-teman, kita ini beda karakter banget, aku sama pasanganku tuh beda beda banget. Dia yang, sungguh bijaksana dan bijaksini gitu, kadang-kadang bikin kita gemes juga, sementara aku apa-apa pengen cepet, pengen nggak sabaran, kadang-kadang, ya gitu juga ya, aku suka panik juga, tipe-tipe yang begitu. Jadi aku bisa melihat gitu ya, Tuhan ini sayang banget sama bangsa Israel segitunya, sampai, ya udahlah, aku akan utus malaikatku. Ya ampun segitu banget, kalau mungkin orang yang ngambek itu bodo amat deh, lu mau ngapain kayak di sana, mau nungging kayak, mau binasa terserah. Tapi Tuhan nggak begitu, masih dia utus malaikatnya, itu kan sesuatu yang besar banget ya. Dan kalau kita baca telusuri lagi gitu, telusuri lagi, dan kita bisa belajar nih dari karakternya Tuhan, dari karakternya, Musa gitu ya. Apa ya, sampai Musa itu
punya kedalaman yang luar biasa sama Tuhan gitu. Sampai kan kalau teman-teman baca lagi di bawah gitu ya, ya udah tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Jangan kalau kamu lihat aku nanti kamu gosong. Nanti ya kalau aku kamu sembunyi di bukit-bukit itu. Bayangin segitunya teman-teman. Itu nggak ada loh nabi segitu dekatnya. Dan mereka tuh berbicara seperti seorang teman. Astaga, sekaliber itu si Musa teh. Itu kan hebat banget gitu ya. Kalau kita sih masih mending, sekarang udah ada Roh Kudus yang dia akan mengatakan dan memberikan kekuatan buat kita gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu ini bukan main-main gitu loh. Dan ini kan bukan dongeng ya, ini kisah nyata gitu. Dan ya aku agak sedikit seluar biasa itu Musa ini ya, seorang jenderal tapi hatinya lembut banget gitu. Bukan berarti dia keras ya, dia pernah juga bunuh orang gitu. Tapi dia punya hati yang lembut di mata Tuhan. Ini yang membuat Tuhan mungkin termehek-mehek ya, bukan termehek-mehek, terleleh-leleh lah gitu ya, melted gitu ngelihat hatinya Musa gitu. Padahal dia seorang yang ini juga gitu ya, seorang yang jenderal besar gitu. Nah, hal yang semacam itu yang kadang kita harus belajar dari Musa, dan kita semakin mengenal loh karakter Tuhan itu segitunya, segimana dia kesel banget mungkin lihat kita atau lihat saya gitu ya. Tapi Tuhan tuh nggak mau binasakan kita gitu loh. Dia masih kasih kesempatan kita hidup hingga pada saat ini. Itu kan anugerah ya. Yang kadang-kadang kita naik turun maju mundur gitu ya. Tapi Tuhan tuh masih Tuhan kasih kita kasih karunia gitu. Paskah ini kita lewatin juga amazing gitu ya. Kalau aku tuh sangat amazed kalau setiap kali Paskah, semua gereja, apapun ceritanya, mau gereja dimanapun itu, kalah lah sama gereja Katolik ya, sampai melebar-lebar kemana-mana. Pekan suci ini, secinta itu sama Tuhan, walaupun dia gereja tuh napas doang ya, Natal Paskah, tapi at least dia cari Tuhan gitu ya. Semoga tiap-tiap minggu tuh akan segitunya ya, orang-orang disadarkan betapa hidup relasi dengan Tuhan itu sangat-sangat indah gitu ya. Seindah apa? Ya seindah itu. Itunya kayak gimana? Ya Tuhan bawa kita ke Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Di mana itu? Coba, nggak pernah kan Tuhan bawa kita kepada lembah kekelaman selama-lamanya? Enggak. Tuhan akan bawa kita ke Kanaan, tapi kan kita bayangin Tuhan menghalau, katanya di sini, bayangin ya, kurang apa lagi ya, Tuhan menghalau katanya orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Itu ke tempat satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di mana itu? Coba. Tuhan sendiri yang berjanji kayak gitu. Kalau Tuhan janji ditepati nggak kira-kira? Ya pasti ditepati, karena aku pun orang-orang yang menagih janjinya Tuhan dan tergenapi, teman-teman, tergenapi banget. Kadang-kadang kalau PD gitu ya, ini kurang apa lagi ya Tuhan, kami doa rosario udah, kadang-kadang datang ke PD, sebelum ke PD pun aku berdua sama lakiku tuh mampir dulu di mana atau nyampe di Boromius, kami sempetin doa rosario gitu sebelum berduaan gitu. Sebelum PD gitu ya, kurang di mana lagi ya Tuhan, ini kenapa kok teman-teman kami letih lesu dan beban berat, kok nggak semangat dia ikut Tuhan. Kadang aku suka bertanya hal itu, kenapa ya Tuhan, temanku atau mungkin keluargaku masih ada yang belum percaya Tuhan, masih hidup sembarangan, kenapa ya Tuhan, bertanya gitu, sampai aku temukan sendiri, Tuhan janji sendiri, aku akan mengubahkannya. Wah, itu that's amazing ya. Kalau udah Tuhan yang ngomong, itu kutangkap lah cepat-cepat teman-teman. Kutangkap dan kutagih. Tahu sendiri kan, aku lebih parah dari Tuhan rentenir. Kutagih lah itu. Kutagih lah janji Tuhan itu. Karena aku pikir Tuhan nggak akan pernah bohong gitu. Walaupun mungkin manusia atau teman kita atau siapapun pernah bohong gitu ya. Suamiku sampai detik ini dia nggak pernah bohong, walaupun tetapnya ku tagih setiap janji-janjinya. Tapi itu yang terjadi, janji Tuhan itu nggak pernah Tuhan nggak pernah ingkar janji, walaupun kelihatannya itu kayak is too late gitu ya, tapi nggak pernah terlambat, dia on time banget gitu loh ya. Dan asal kita setia gitu, kalau kita nggak setia ya udah, apalagi gimana caranya aku mau memberi kalau kamu juga nggak setia. Memang kita harus menanti-nantikan juga gitu ya. Nah ini jangan kepanjangan melebar kiri kanan aku ya, saking aku semangat banget bahas ini karena aku lihat kisah relasi Musa dan Tuhan ini sangat amazing menurut aku ya, sampai segitunya. Jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak memimpin kami. Bayangin ya, coba kalau sahabat nggak akan mungkin begitu. Aku punya sahabat di sini ya, ada Efran, ada Yelin. Aku bisa loh ngomong sama mereka sampai segitunya gitu. Jangan kamu macam-macam ya Efran, jangan kamu macam-macam ya Yelin. Kamu harus berharga di mata Tuhan. Jangan kasih hidupmu ke orang-orang yang ke orang-orang yang nggak layak untuk terima
janji Tuhan. Sampai kenapa? Aku punya relasi gitu. Bahkan ke Santa, bahkan punya relasi gitu. Kita berani kita ngomong kayak gitu karena kita punya relasi yang deket. Yaitu intim kayak Musa dengan Tuhan. Aku punya teman gitu ke Yelin, ke Efran, ke Santa atau ke beberapa teman-temanku yang lain. Kalau aku suamiku jangan tanya lah ya, udah banyak lah itu rambu-rambu lalu lintas yang aku buat untuk setiap kehidupannya gitu ya. Kadang-kadang emang melebihi Tuhan juga, kadang ketatnya undang-undang yang aku buat gitu. Nah, jangan ikuti ya teman-teman. Ini hanya hubungan antara kita gitu. Nah, aku pikir hal-hal semacam itu yang sangat-sangat menarik sekali untuk kita terus belajar gitu ya. Betapa wow segitunya ya bisa ya ternyata bahkan Musa ini bisa bernegosiasi juga sama Tuhan gitu untuk tolonglah kami Tuhan, tolonglah. Bahkan orang-orang yang pengen mencari Tuhan, lu datang tuh ke kemah pertemuan, bayangin. Dan semua orang-orang itu yang punya perhiasan nggak berani lagi pakai perhiasan. Ya, karena apa? Saking mereka berkabung, mereka semua tuh berkabung karena Tuhan udah menyatakan hal yang mengerikan. Itu mengerikan loh, teman-teman. Ini sampai itu di sini. Mengerikan berarti sengeri itu kalau Tuhan tidak menyertai kita. Sengeri itu. Wah, kalau kalian baca teman-teman di Perjanjian Lama, bagaimana tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Wah, itu mengerikan. Bahkan siapa ya? Daud apa siapa gitu. Dia bilang, jangan ambil rohmu Tuhan. Boleh kau ambil semuanya dalam kehidupanku. Siapa? Daud apa Salomo ya? Tapi rohmu jangan ambil daripadaku. Siapa itu? Nah, kalau nggak salah itu Daud ya. Daud kalau nggak salah. Ya kan Daud itu raja loh. Dia segala punya. Bapaknya Salomo segala punya harta kalian. Semua boleh kau ambil, ya. Semua boleh kau ambil. Tapi tolong rohmu jangan pergi dari aku. Nah, itu yang harus kita kejar, teman-teman. Kehadiran Tuhan itu tadi. Kalau nggak salah tadi Ricardo udah ngomong ya. Itu yang paling penting. Nah, ini udah panjang-panjang, ini kayaknya udah habis ya waktuku ya. Maaf ya, saudara. Terima kasih teman-teman ya. That's amazing lah. Keluaran kisah kali ini tuh amazing sekali buat saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Luar biasa ya. Fresh from the oven. Nah, kita tidak usah berlama-lama lagi. Ini dua pemateri kita sudah siap-siap. Ada Leo dan Jos yang menyampaikan. Oke, silakan kepada Leo dipersilakan untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Silakan, monggo. Terima kasih, Coach Jos, Kak Bertus. Oke, ini aku yang